Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Saroh, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pasar Bundar, Kota Cilegon. Saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Inilah pembimbing saya, ada Bapak Yermia Sabto Nugroho sebagai fasilitator dan Ibu Mas Ainia sebagai pengajar praktik. Berikut adalah video kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sesuai dengan judulnya, saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini sebenarnya saling sharing saja ya Bu ya. Saya akan membagikan materi yang sudah saya dapat selama beberapa bulan ini, khususnya di modul 1.4 tentang budaya. Ya, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua itu pengarahan atau sambutan dari kepala sekolah. Ini yang kedua mungkin nanti di skip. Terus yang ketiga ada pemaparan, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Ya, untuk pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah di skip karena Ibu belum bisa hadir. Selanjutnya ada pemaparan. Nah, di sini mohon maaf videonya belum bisa ditampilkan. Tadi sebenarnya bisa, tapi karena HP-nya jauh di sana buat merekam, jadi nggak nyampe ke sini wifi-nya. Terus di sini ada pada modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Ibu udah pernah dengar sebelumnya, apalagi kalau yang sudah mengakses PMM tentang budaya positif, PMM platform Merdeka Mengajar. Di situ budaya positif, kalau ingin dapat sertifikatnya ada di situ tentang budaya positif, keyakinan kelas. Di situ apa itu namanya? Nanti ketika membuat seperti ini contoh keyakinan kelas saya, bisa diupload di apa itu namanya, di foto, dimasukkan ke Word jadi PDF, nanti diupload ke PMM, itu bisa mendapatkan sertifikat itu, Bu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantiknya. Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan yang saya sajikan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak ya Bu, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya Bu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya juga sebenarnya agak terkaget-kaget mendengar atau mendapatkan materi ini, karena ini bukan saya banget. Saya itu cenderung orang yang tegas, galak. Di sekolah yang dulu saya itu ditakuti dan oleh murid-murid saya, ternyata itu adalah saya sebagai guru yang gagal. Itu makanya saya terkaget-kaget ketika mendapat materi ini. Saya terpukul, saya merasa tersentil Bu, seperti itu. Makanya di sini saya
sangat berubah 180 derajat dari saya yang dahulu, seperti itu. Di sini disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah disiplin yang timbul dari dalam diri anak atau motivasi internal, bukan karena ada sanksi, hukuman, ataupun penghargaan. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang diajarkan di modul ini bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai-nilai yang ada dalam diri anak, bagaimana caranya anak itu diajarkan untuk sadar diri tentang tanggung jawab dan kemandiriannya tanpa adanya rasa takut ataupun adanya rasa ingin diberi hadiah oleh guru, seperti itu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah salah satu tujuan disiplin positif. Bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan nilai-nilai pada diri anak tanpa kita suruh, anak sudah melakukannya. Itu yang akan diajarkan di sini. Tapi saya juga masih sangat belajar karena sudah saya terapkan, tapi anaknya malah sempat kemarin terjadi yang itu kan, Bu. Nah itu makanya seperti itu. Kenapa, Bu? Iya, betul sekali. Kejadiannya 2 kali lagi. Makanya kemarin ketika kejadian itu langsung saya buat keyakinan kelas. Sebelumnya saya belum membuat. Saya baru membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, kesepakatan kelas itu sudah biasa, Bu ya. Yang ternyata yang saya kaget di sini ada keyakinan kelas, dan semoga saya bisa menerapkannya gitu, Bu. Nah, di sini ada lagi, setelah memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, seorang guru akan dapat menentukan motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika motivasi yang ada pada diri murid adalah karena hukuman atau penghargaan atau motivasi eksternal, berarti murid tersebut belum memiliki motivasi internal. Maka tugas guru adalah untuk menumbuhkannya di dalam diri murid agar mereka bisa menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin yang ingin dicapai, yang ada di kelas ini contohnya. Nah, di sini guru sebaiknya menghindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan. Selanjutnya, di sini ada Ki Hajar Dewantara. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu barulah manusia yang merdeka. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saya juga kaget kemarin, katanya penghargaan itu tidak boleh, ranking itu tidak boleh. Kenapa? Alasannya dulu. Salah satunya ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa disebut menghukum? Penghargaan mengurangi ketepatan karena anak itu sebenarnya kalau tidak jadi yang biasa tidak mendapat penghargaan ini tidak akan termotivasi lagi, katanya seperti itu kata
pemateri saya kemarin, lah paling gue kuon baik sih ranking wis lah kita mas kerjakan seanu baik, katanya sih begitu. Nanti muridnya akan tidak akan berkreativitas karena dia udah tahu paling itu aja katanya yang itu. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungannya secara tidak langsung. Anak yang tidak mendapatkan itu iri terhadap anak yang mendapatkan, itu salah satunya. Terus ada lagi di sini, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia melakukan hal itu pengen dapat sesuatu, katanya seperti itu. Bu, boleh nggak adanya penghargaan? Saya kan nanya, bukan saya sih yang nanya, teman saya. Boleh, tetapi ada syaratnya. Ini syaratnya, beri pengakuan secara khusus. Jadi seperti ini. Wah, biasanya datang ke sekolah jam 7, sekarang hebat sekali sudah setengah 7 datang ke sekolah gitu. Jadi ada penjelasan secara itunya Bu, secara khususnya gitu. Terus dari beri pengakuan secara pribadi. Kalau ingin memuji nilainya 100 atau bagaimana, berikan secara pribadi, jangan di depan teman-temannya gitu. Nanti yang nilainya kecil menjadi minder, betul sekali Bu. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Contohnya kemarin saat pembelajaran kelompok, katanya contohnya, jika ada 4, berikan penghargaan kepada 4 kelompok ini semua. Kelompok terbaik, kelompok terheboh, kelompok terkreatif. Jadi semua kelompok harus mendapatkan penghargaan itu, katanya Bu, kalau mau memberikan penghargaan. Terus beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu ya nggak pilih-pilih. Kalau anak yang lain mendapat kemajuan, kita beri penghargaan. Sekecil apapun kemajuannya harus diberi penghargaan supaya anak tidak merasa rendah seperti itu, tidak merasa ketinggalan dengan teman lainnya. Terus fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya, seperti itu Bu. Nah di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, misalkan itu ada kata-kata seperti itu. Kemarin saya perhatikan kamu datangnya tidak sepagi ini, alhamdulillah sekarang sudah pagi sekali gitu. Terus saya menghargai usaha kamu, ada kata-kata seperti itu. Terus terima kasih, ada kata terima kasih untuk murid. Selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di sekolah-sekolah sekarang yang masih dilaksanakan adalah konsekuensi. Nah di sini kalau hukuman itu dilaksanakan atau dilakukan secara mendadak, jujur saya adalah seorang guru yang penghukum, karena terkadang hukuman itu diberikan oleh saya secara mendadak. Jika anak terlambat, terkadang saya hukum untuk ambil sampah, padahal saya adalah seorang guru penghukum. Itu secara mendadak, tidak ada kesepakatan dengan anak, berarti itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dengan murid. Nah, kalau kamu terlambat apa ininya? Jadi sudah sudah ada kesepakatan di kelas seperti itu. Kalau restitusi itu seperti ini. Ada anak yang terlambat dipanggil. Nah, kamu tahu kenapa dipanggil Bu Guru? Kita harapkan anaknya jawab begini, tahu Bu, karena
saya terlambat. Oke, kamu kenapa terlambat? Misalkan karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena ibu saya membangunkan saya kesiangan, Bu. Oke, sekarang bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Harus bagaimana? Saya besok tidak akan kesiangan lagi, dan saya hari ini karena tertinggal pelajaran, saya harus menulis atau menyusul pembelajaran saat jam istirahat. Saya mengulangi pembelajaran yang tadi pagi saya ketinggalan. Itu jadi kalau restitusi itu bukan dari kita hukumannya, kesadaran dari anak. Walaupun anak belum punya kesadaran, kita terus gali, Bu, supaya anak itu memiliki kesadaran diri, supaya anak itu mau ngomong gitu tuh. Apa harus bagaimana yang dilakukan gitu. Contohnya ada yang numpahin air gitu tuh. Bukan kita yang nyuruh bersihin bukan kayak gitu. Terus gimana, harus bagaimana selanjutnya kalau numpahin air, dibersihin, Bu? Oh ya, silahkan diaduk. Nah itu yang membedakan antara konsekuensi dan restitusi. Itu juga saya ilmu yang sangat baru bagi saya. Sangat-sangat kaget saya juga mendapatkan ini, Bu. Selanjutnya di sini ada tindakan guru ya, Bu. Kita tebak-tebakan ini masuk hukuman atau konsekuensi ya, Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu? Hukuman ya, Bu ya. Kenapa hukuman? Karena tidak ada hubungannya dengan datang terlambat. Ini tidak akan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan murid. Bisa jadi besok murid akan terlambat lagi gitu tuh. Kecuali kita tanya, kita lakukan restitusi, besok dia berjanji, ya berharapnya sih besok akan berubah gitu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, Bu? Ya, di sini jawabnya hukumannya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena masih berhubungan ya, Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kemarin saya juga jawab hukuman, tetapi ternyata di sini konsekuensi. Kenapa? Karena cuma 2 kali dan pelajaran PJOK itu dilakukan untuk pemanasan, katanya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi murid itu gak suka, kita paksa untuk melakukan, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Murid udah tahu apa yang akan dia dapatkan berdasarkan kesepakatan tadi. Yang kedua, membuat anak sakit.
fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena kemarin juga waktu sebelum mempelajari ini kita disuruh menuliskan kenangan apa di sekolah yang membuat kamu sakit selama kamu SD, SMP, SMA atau kuliah. Banyak sekali di situ, Bu. Jadi jangan sembarangan kita sebagai guru itu katanya membekas di hati anak. Kalau kita memberikan sesuatu atau hukuman yang tidak sesuai, otomatis akan dibawa oleh anak-anak kita seumur hidupnya gitu. Ya betul, akan diingat. Terus yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Terus selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Jadi dia merasa bersalah, dia merasa tidak berharga, itu yang didapatkan anak setelah mendapatkan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, dia konsep diri yang baik. Itu. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, karena sudah disepakati, ada sebenarnya yang akan tetap menyembunyikan kesalahannya gitu. Tapi kemungkinannya kecil. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Makanya sering sekali kan sekarang ada berita anak yang membacok gurunya dan lain sebagainya, itu karena merasa bersalahnya anak kepada karena anak itu marah kepada guru tersebut, merasa diperlakukan dengan tidak adil. Itulah akibat dari hukuman, salah satunya itu. Selanjutnya, Bu, ada apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka cari solusinya sendiri, mereka cari cara memperbaikinya sendiri dengan dituntun oleh guru, dengan dibimbing oleh guru, seperti itu. Orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itulah restitusi. Jadi di sini tadi ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya jangan sampai kita memberikan hukuman katanya. Konsekuensi masih diperbolehkan, tetapi lebih baik lagi dengan restitusi, seperti itu. Nah, di sini kecil sekali. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya loncat saja ya, Bu, yang nggak kebaca. Lanjut. Di sini ada ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, itulah restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa nilai kebajikan apa yang kamu yakini terhadap anak tersebut. Setelah itu, apa yang harus kamu laksanakan, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi, dan yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Manusia melakukan sesuatu itu karena dia kebutuhan. Ada 5 kebutuhannya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ada contoh-contohnya, Bu. Kalau penghukum itu biasanya gurunya itu, kamu gak pakai sepatu, kamu ibu hukum lari keliling lapangan. Nah, itu biasanya digunakan oleh guru seorang penghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya kata-katanya seperti ini. Nah, kamu datang telat terus, kamu gak kasihan Bu Guru sebagai wali kelas kamu, capek setiap hari ngasih tahu kamu itu. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi murid itu jadi merasa bersalah di dalam hatinya karena kata-kata gurunya. Kalau teman, posisi guru sebagai teman itu menggunakan kata-kata seperti ini contohnya. Nah, kita kan sudah janji, kamu mau bantu guru, mau menjadi anak yang tertib, menjadi anak yang disiplin. Kok lari-larian aja? Nah, kita kan sudah berjanji akan saling membantu. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Itu selanjutnya pemantau. Kalau pemantau tadi itu guru memberikan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan kelas. Kalau manajer, guru menggunakan restitusi karena yang mengeluarkan atau yang memperbaikinya bukan guru, tapi guru mengarahkan murid untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dia ingin memperbaikinya sendiri dari dalam diri. Nah, itulah yang namanya guru sebagai manajer katanya. Jadi guru itu fungsinya banyak, Bu. Ada jadi manajer, bendahara. Nah, itu serba bisa. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang tadi. Nah, ini tadi kan sudah saya berikan contohnya. Kalau gurunya mengatakan seperti ini namanya apa? Dari 5 posisi kontrol itu kira-kira ini masuknya kemana, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuknya apa, Bu? Posisi kontrol sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, betul, itu pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa, Bu? Posisi gurunya sebagai apa, Bu? Penghukum, ya, Bu, ya, menghakimi langsung blok ngejudge langsung padahal nggak tahu alasannya. Terus ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi kontrolnya apa? Ayolah lakukan demi ibu. Teman, betul sekali teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau manajer harus dari motivasi anaknya intrinsik. Kalau masih ada pengaruh dari luar, contohnya penghargaan, berarti itu apa, Bu? Nih di bawahnya manajer.
pemantau ya Bu ya. Terus selanjutnya di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi gurunya menawarkan solusinya kepada murid. Manajer, betul sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi belum tahu alasannya udah langsung diomong. Nah, hukum, betul sekali. Belum tahu alasannya udah langsung dikasih label orang yang paling terakhir. Nah, betul ya Bu, ini kunci jawabannya. Nah, selanjutnya, posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi dari identitas salah tadi, muridnya dikuatkan sampai dia bisa muncul nilai positif atau identitas positifnya. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini di belakang Ibu ada di situ peraturan kelas. Itu bukan saya yang bikin, anak-anak yang bikin, tetapi itu masih salah ternyata. Sebelum saya mengikuti ini ternyata itu masih salah karena masih menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengobrol. Ketika saya tahu ternyata itu katanya nggak boleh menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh, itu usahakan gunakan kata-kata yang positif. Iya, betul. Nah, di sini saya buat lagi bersama anak-anak yang tadi tidak boleh terlambat dirubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Ini kalimat negatifnya udah saya hilangkan. Ternyata masih salah Bu, masih salah. Jadi ini bukan keyakinan kelas, ini baru kesepakatan katanya gitu. Akhirnya disuruh memperbaiki lagi menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak, kata-katanya itu cuma satu kata per satu keyakinannya. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, itu namanya disiplin. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin, itu katanya. Terus menjaga ketertiban dan kedamaian kelas berarti tertib. Seperti itu Bu. Boleh main bola saat istirahat, saat bunyi bel langsung masuk. Nah, ini karena anak-anak yang bikin, jadi ada kata-kata seperti ini. Tuh. Terus di sini kalau boleh main bola saat istirahat, itu keyakinan kelasnya apa? Kata saya. Terus kata anak-anak, berarti menghargai atau menghormati Bu. Makanya muncul kata menghargai atau menghormati. Terus di sini, nah karena anak-anak itu kan suka uang hilang ya Bu ya. Kemarin itu sebenarnya nggak ditulis sama anak-anak, nggak kepikiran atau gimana, tapi saya tambahkan. Kalau kamu mau pinjam barang-barang punya teman, kalau kamu mau minjem pensil, pulpen, terus kalau ada uang harus bagaimana? Kata anak-anak jujur, ulangan juga harus bagaimana jujur. Jadi ada 5 keyakinan kelas di kelas ini, ya masih tahap belajar, baru saya bikin sekitar 3 hari yang lalu. Setelah ada kejadian pembulian itu baru saya bikin. Ya, tapi nyatanya kemarin aja sudah ada yang berantem. Tapi tidak pesimis. Insya Allah dengan
Di sini ada 5 keyakinan kelas yang sudah dipilih oleh anak-anak dan mulai ingin belajar diyakini. Ada disiplin, sopan santun, tertib, menghargai atau menghormati, dan jujur. Jadi kalau ada anak yang kelakuannya atau melanggar peraturan, ketika ditanya keyakinan kelas apa yang belum dilakukan gitu, anak-anak akan jawab disiplin Bu, saya belum disiplin. Tertib Bu, saya belum tertib. Jadi anak mengakui kesalahannya dan menyebutkan keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan universal ada banyak. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dengan kata keyakinan? Diharapkan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa menggunakan keyakinan? Supaya bisa diyakini oleh murid gitu. Jadi menggunakan kata keyakinan, katanya seperti itu. Nah, di sini dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, diharapkan nanti akan menjadi lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini Bu, kita main tebak-tebakan lagi. Keyakinan kelas apakah ini jika peraturannya seperti ini? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Ya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya, belum kalimat positif. Berarti keyakinannya apa? Disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain, disiplin, menghargai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya menyayangi, ya? Mungkin saya juga nggak tahu. Nah, ini di sini ada kuncinya Bu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, namanya tanggung jawab katanya di sini. Dilarang mengganggu orang lain, namanya menghormati. Hadir di sekolah 15 menit, namanya menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, namanya menghormati atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, namanya kesehatan. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, namanya menghormati. Gunakan masker, namanya kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah, di sini ini contoh-contohnya aja Bu yang tadi saya tunjukkan itu peraturan kelas yang masih salah, yang masih menggunakan kalimat negatif. Ini sudah diperbaiki, yang di papan tulis menggunakan kalimat positif. Kalau ini yang sudah ditandatangani oleh murid-murid berupa keyakinan kelas. Ini prosesnya kemarin. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah.
kalau anak melakukan kesalahan, jangan langsung diberi hukuman, jangan langsung dibentak, tapi dipanggil, ditanyakan, apa tadi ceritanya di kelas, ada kejadian apa gitu. Anaknya dipanggil. Kalau misalkan anaknya bilang, ini Bu, saya tadi waktu belajar main-main. Oh iya, seru ya. Jadi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi begini, seru ya, asik ya main-main, senang, bu guru juga senang loh main gitu. Jadi anak itu diberi kekuatan kalau yang dilakukannya itu tidak sepenuhnya salah. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Buju Beda. Buju Beda itu sudah hebat sekali kemarin ketika ada anak kelas 6, Regi dan kawan-kawan yang Buju Beda langsung tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan loh. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan Buju Beda kemarin. Semua orang pernah melakukan kesalahan gitu. Kamu jangan takut, karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan Buju Beda kemarin. Karena beliau kan sudah belajar ini ya Bu ya. Jadi tahu gitu apa yang harus dilakukan. Kamu jangan takut cerita secara jujur, karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah takut tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Itu yang Buju Beda kemarin lakukan. Nah, akhirnya anak-anak kan kemarin harusnya cerita secara langsung sih, tapi karena saya khawatir anak-anak belum bisa jujur, akhirnya saya berikan kertas, anak-anak tulis di situ. Akhirnya yang tadinya nggak ngaku kalau nonjok di kertas itu, saya baca, wah ini tulisannya nonjok, hehehe, kan tadi suruh jujur. Nah disitulah digali. Tapi setelah ketahuan nonjok nggak dimarahin, bukan nggak dimarahin, tapi ditanya. Nah, kamu kalau nonjok teman berarti keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Terus kata anak, diharapkan jawabnya gini, saya belum menyayangi teman, saya belum menghargai atau menghormati teman gitu. Oke, berarti keyakinan kelasnya belum dilaksanakan. Untuk memperbaiki kesalahan kamu kepada teman kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kemarin anak-anak juga ngomong minta maaf, bukan saya yang nyuruh, anak-anaknya sendiri. Saya mau minta maaf tuh. Oh ya udah, selain minta maaf apa lagi? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Janji sih Bu begitu. Tapi kalau diulangi lagi bagaimana? Gitu. Kemarin kita nanya ke pemateri, Bu, segitiga restitusi sudah kita lakukan nih. Tapi kalau anaknya ngulangi lagi kesalahan yang sama gimana? Berarti katanya ibu butuh pihak ketiga. Entah itu pihak ketiganya kepala sekolah, entah itu pihak ketiganya adalah psikolog. Yang pasti ibu tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Ibu itu bukan superhero, bukan Spiderman yang bisa membela kebenaran di seluruh dunia ini, katanya gitu. Jadi harus meminta bantuan orang lain jika segitiga restitusi ini sudah dilakukan tetapi masih saja diulangi. Seperti itu. Nah, di sini segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri? Karena dia memiliki rasa percaya diri. Bukannya habis dia salah kita jatuhin lagi. Kamu ini salah gitu tuh. Jangan gitu. Itu murid tambah down, nggak punya kemandirian gitu. Terus bertanggung jawab karena ditanya nih, anak-anak maunya gimana untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi timbul rasa tanggung jawabnya dari anak-anak itu sendiri. Seperti itu Bu yang diharapkan dari segitiga restitusi.
Ini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu jangan minder, cerita aja kayak gitu. Misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini kok gitu. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ditanyakan alasannya, itu masuk ke dalam validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Terus ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang belum diyakini atau yang belum dilaksanakan oleh kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ada ini drama. Sebenarnya dia tidak terjadi, sebetulnya nggak terjadi beneran. Ini salah satu tugas saya, demonstrasi kontekstual itu membuat drama segitiga restitusi dengan anak. Nggak tahu bisa diputar atau tidak.
Iya, tadi itu ceritanya tentang mengejek nama orang tua. Kenapa saya ngambil itu? Karena sering dilakukan dan saya pengennya melakukan ini gitu tuh di kelas gitu tuh. Ketika saya tanya, Salva tahu nggak kenapa Salva Bu Guru panggil? Terus kata Salva, tahu Bu, karena tadi saya ngejambak Saiful sambil ngatain orang tuanya. Kenapa melakukan itu? Ya, tapi saya kesal Bu, kenapa setiap hari Saiful selalu ngeledekin nama orang tua saya gitu. Saya nggak langsung menyalahkan Saiful ataupun Salva, tapi saya bilang gini, oh iya betul sekali, semua anak pasti akan membela orang tuanya. Kalau misalkan ada orang tuanya yang diejek, pasti semua anak akan membelanya. Itu salah satu tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam drama ini gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan, tetapi ada validasi tindakan yang salahnya gitu, menstabilkannya. Kalau anak lagi emosi, kita nggak bisa langsung nyalahin anak, tapi kita bukan mendukung, tapi menstabilkan emosinya dia dulu gitu. Oh iya betul sekali gitu, semua orang pasti akan membela orang tuanya seperti itu, bukan mendukung tetapi menstabilkan saja gitu. Terus, nah setelah ini tadi ada pertanyaan lagi, kira-kira kalau Salva menjebak Saiful tadi, apa sih keyakinan kelas yang belum dilakukan oleh Salva? Saling menyayangi temanku, saya belum menyayangi teman saya. Oh iya, terus apa yang akan Salva lakukan? Saya akan bermaafkan dengan Saiful, katanya gitu. Dipanggil Saifulnya, terus ditanya lagi Saifulnya, Saiful, kenapa, tahu gak kenapa dipanggil guru? Tahu Bu, karena saya sama ditanya ulang lagi kayak Salva tadi gitu. Akhirnya diarahkan untuk meminta maaf. Guru hanya mengarahkan, tidak menyuruh atau tidak memberikan solusi. Selanjutnya ini ada yang ini nggak akan kedengeran karena suaranya kecil sekali. Nah, saya langsung bacakan saja, ceritakan. Jadi ini ceritanya, saya memanggil Lutfi karena Lutfi bercanda saat berdoa dan tadarus. Ditanya, Lutfi tahu nggak kenapa dipanggil guru? Jadi anak yang jawab, dia harus menyadari kesalahannya dulu gitu. Jangan kita yang kalau berdoa jangan bercanda gitu. Tapi kita tanya, Lutfi tahu nggak kenapa dipanggil guru? Tahu Bu, karena saya tadi berdoanya bercanda gitu. Oke. Terus kalau berdoa itu harusnya bagaimana Lutfi? Kalau berdoa ya harusnya tertib Bu, duduk rapi, kata Lutfi. Terus emang tadi Lutfi lagi ngapain sih? Kok ngobrol aja di kelas gitu saat berdoa? Itu Bu, tadi saya lagi cerita tentang permainan layang-layang tadi sore. Wah seru ya kalau main layang-layang gitu gitu. Jadi nggak langsung disalahkan, tetapi diberi kekuatan. Itu boleh sih, semua orang bisa melakukan gitu, tapi kira-kira bisa dilakukannya kapan gitu. Jangan ketika gitu. Kalau berdoa itu harus bagaimana Lutfi gitu, harus yang rapi, yang tertib, kata Lutfi. Oke, hebat. Bu Guru bangga sama Lutfi karena Lutfi sudah mengakui kesalahan, dan yang kedua Lutfi sudah tahu bagaimana kita harus bersikap saat berdoa. Sekarang apa yang akan Lutfi lakukan katanya?
saya besok tidak akan mengulangi lagi gitu. Diharapkan sih seperti itu, muncul kata-kata itu sendiri dari anak-anak Bu, bukan dari kita gitu. Itu namanya segitiga restitusi gitu, cara menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri anak tanpa kita yang memerintahkan gitu. Nah, di sini ada refleksi ya Bu, adakah hal baru yang didapatkan dari kegiatan ini? Jika ada, boleh diceritakan. Nanti saya akan bagikan sticky note, tolong diisi ya Bu ya, sebagai dokumentasi saya. Apa aja Bu, bebas. Kalau kemarin materi ini, misalkan yang belum pernah saya dengar tapi saya dengar, kalau nggak ada berarti ya nggak ada. Karena saya udah pernah dengar semuanya. Pernah dengar tapi nggak ngerti gimana? Pernah dengar tapi nggak ngerti. Ya Nggak sedetail ini gitu. berarti ada hal baru dong, lebih ngerti tentang ini gitu. Saya nggak di situ. Dulu nggak. Ya gantian deh. Saja nangis masih wake. Adakah hal baru yang didapatkan dari kegiatan ini? Jawab pertanyaan kita Bu. Adakah hal baru yang didapatkan dari kegiatan ini? Ada. Saya tulis bisa tahu. Ditulis namanya ya Bu. Biar nanti saya fotonya kirain ngarang saya. Tadi tuh gimana bahasanya? Ada gitu. Sebelumnya saya belum paham tentang apa, sekarang saya sudah paham. Ibu merenang. Dari Bu. Ya Allah. Grogi Bu. Ini nama doang dong. Gurunya tuh pas datang. Enggak usah, itu nggak apa nama aja. Saya emang nggak usah emang. Jangan banyak. Apa di sini namanya? Ya itu di situnya aja. Nanti biar saya tempel di papan tulis terus saya. Kedisiplinan. Ya. Tadi kedisiplinan anak. Apa Iya, saya nggak tahu ya. Kedisiplinan. Ada Misalkan apa belum pernah dengar tentang restitusi? ya betul ya. Saya jadi tahu tentang restitusi gitu. Apa sih Iya, refleksi Bu. refleksi? Adakah hal baru yang mendapatkan kegiatan ini? Ada. Terus Jika ada, ceritakan lah gitu. Apa gitu yang didapat. Kalau nggak ada ya dia nggak ada. Misalkan saya udah pernah dengar semua gitu. tadi segitiga apa namanya? Restitusi. Sebelum- Kalau TP mah budaya positif. Terus dapat apa? Paham apa? Apa sih? Terus pahamnya apa dong? Iya maksudnya udah paham sih. Bikin kayak tadi itu Bu. Apa sih namanya? Bukan jalannya apa sebenarnya? Yang apa? Yang diminta posisi kontrol. Restitusinya tapi ya restitusi. Ini mau tak tulis segitiga restitusi bahwa menghakimi anak bukan apa sih namanya? Segala solusi. Iya, solusi untuk Harus anak disiplin. Iya. Kalau dapat budaya positif gimana? Kalau budaya positif itu harus didasari dari nilai intrinsik anak. Jadi harus muncul dari dalam diri anak. Saya bisa membedakan antara lingkungan dan Oke.
banyak penghapus. Itu aja ganti aja lah. Mau kertas baru tenang. Iya. Antara hukuman sama materi kanan. Konsekuensi. Banyak sih tadi ada media. Itu pertanyaannya apa sih? Oh iya. Apa yang kamu dapat akhirnya? Apa yang Apa yang kamu dapat? Satu kata aja boleh, boleh, boleh. Kumpulnya kan siapa? Emang. Restitusi tulisannya. Restitusi. Saya restitusi itu cenderung pada retribusi. Kontribusi. Ingatnya ke situ, kemudian prostitusi. Astagfirullah. Apa? Car or motorcycle? Yes, motor. Siapa Luqmanul Hakim bukan? Udah belum nanya? Kemarin mau dan itu pikirnya dia medis itu ya. Pulang dulu sekarang pikirnya soalnya kan di sini ada yang nolongnya itu ya di mapsnya ini dianya nggak jalan-jalan. Iya kan mbak. Semuanya kalau ini udah jalan, dia udah jalan dulu kayaknya dia udah jalan. Tak ceritain kemarin kalau jalan itu masih Bulan apa dikasih tahu ge kan saya kan nggak ngajar. Menyalain tadi Tesen itu apa saya mau pesen ke masing-masing ada tugasnya saya tolong nanti aku mengulas seperti itu apa restitusi seperti apa dan saya bisa bedakan antara hukuman dan saya jadi tahu. Ya kan tak diktein. kerupuk di Atau hukuman dan apa tuh? Konsekuensi. perbedaannya saya tuh kalau misalnya ada udah 3 bulan ini yang jadi temennya nangis tiket sebulan bukannya sama berarti nambah tiap hari jadi jadwal tiket kamu Iya benar. itu baik bocah berarti bocah nambah Kebina-bina itu. karena Hukuman dan apa? Konsekuensi. yang harus dengar tuh ini menangis. Apalagi kelas 5 6 Bu dikerasin tanggal lawan. Pokoknya kalau ada anak-anak iya kasih ke kontak kasih pada itu. Kelas 5 kelas 6 tambah makanya itu. Kasih baik ini masih di lorong di emak terus dianu terus nurut masih lurus kalau apa mana nih ketemu guru baru. Ya, itu Ibu terima kasih untuk uang
kesediaannya untuk hadir lagi di sini. Jangan bosan-bosan. Tugas saya masih banyak sampai bulan Maret nanti. Ini bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Totalnya 9 bulan. Iya Ibu, totalnya 9 bulan, tapi nanti bulan Desember itu sampai Januari libur. Jadi apa? Itu Bu. Jadi Februari nanti mulai lagi, Desember sampai Januari itu libur. Jadi ini tuh sebenarnya mah tinggal 1 bulan lagi, November sampai Desember 2 minggu. Setelah itu selesai, bukan selesai, break gitu tuh, istirahat akhir tahun lah gitu. Sebenarnya nanti bahkan ada, kayaknya sih bakal ada yang kayak gini lagi gitu Bu. Jadi saya mohon maaf mengganggu waktunya, minta kesediaannya. Tapi jujur ya Bu, ikut guru penggerak itu seru, sangat seru sekali. Apalagi saat lomba karya, nggak kerasa, nggak mikirin anak, nggak apa, tiba-tiba udah sore aja asar, udah selesai aja waktunya, udah seru, kenyang, dapat transport. Iya, Talia di sini katanya. Iya, ayo ikutan Bu, daftar langsung. Saya juga awalnya kan ragu-ragu ya Bu ya, tapi setelah nyebur di jalan ternyata asik gitu tuh. Terima kasih karena kita ada kegiatan yang lain. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu dan menghambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu atas segala kekurangannya. Iya. Temul. Video. Udah. Tantangan yang saya hadapi saat melakukan diseminasi adalah mencari waktu yang tepat agar tidak mengganggu tugas, pekerjaan, dan kegiatan sekolah seluruh warga sekolah. Adapun hambatan saat pelaksanaan, ternyata kepala sekolah tidak bisa hadir karena berbarengan dengan kegiatan lomba pentas siaga. Video Canva juga tidak dapat diputar karena jaringan yang kurang baik, namun masih bisa dibuka secara manual. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi tetap dilaksanakan dengan baik dan lancar. Solusi yang saya lakukan, kegiatan diseminasi tetap berjalan dengan lancar. Saya membagikan link YouTube tentang materi dan contoh penerapan budaya positif di grup sekolah, sehingga yang belum bisa hadir saat pelaksanaan diseminasi bisa melihat materinya melalui link YouTube tersebut. Berikut dokumentasi saat saya membagikan materi ke grup sekolah. Ini adalah dokumentasi foto kegiatan saat pelaksanaan diseminasi. Dan ini dokumentasi refleksi kegiatan diseminasi.